Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Eric dan Asako karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kerak telur, salah satu makanan dari Indonesia. Bulan lalu, setelah menonton Tong Setan di Pasar Dukderan, aku berjalan ke mobil untuk pulang kembali ke Salatiga. Saat sedang berjalan, tiba-tiba aku mencium wangi yang enak sekali. Ternyata ada kerak telur. Kebetulan saat itu aku belum makan malam. Jadi aku memutuskan untuk membeli 1 porsi kerak telur seharga 25.000. Kerak telur adalah makanan asli dari Jakarta. Biasanya kerak telur dijadikan camilan atau makanan ringan. Seperti namanya, bahan utama kerak telur adalah telur. Bisa pakai telur ayam atau telur bebek. Tentu saja kerak telur yang pakai telur bebek harganya lebih mahal daripada yang pakai telur ayam. Kalau begitu, apa itu kerak? Kerak adalah bagian kering yang melekat, yang menempel pada benda lain. Contohnya, saat kita memasak, mungkin makanan itu terlalu kering. Jadi ada beberapa bagian yang menempel di wajan, di tempat kita menggoreng. Bagian yang kering dan menempel itu disebut kerak. Jadi, kerak telur adalah kerak yang terbuat dari telur dan menempel pada wajan, pada tempat memasak kerak telur itu. Selain telur, kerak telur bahan utamanya juga ada beras ketan. Apa bedanya beras ketan dengan beras biasa? Beras ketan lebih keras dari beras biasa. Beras ketan juga lebih lengket. Lengket berarti tidak mudah lepas. Satu beras dengan beras yang lain saling menempel. Lengket berbeda dengan beras biasa yang tidak terlalu lengket. Dalam bahasa Inggris, beras ketan adalah glutinous rice. Selain telur dan beras ketan, di dalam 1 porsi kerak telur juga ada bumbu-bumbu halus lainnya, seperti kelapa, ebi atau udang kering, cabai, garam, gula, dan masih banyak bumbu-bumbu lainnya. Karena itu, kerak telur rasanya gurih. Selain itu, karena kerak telur terbuat dari telur dan beras ketan, menurutku makanan ini sangat mengenyangkan, sangat bikin kenyang.
Bagiku, 1 porsi kerak telur saja sudah cukup untuk makan malam. Namun, bagi kebanyakan orang Indonesia, kalau belum makan nasi, berarti belum makan. Jadi kerak telur hanya jadi camilan. Sayangnya, kerak telur hanya mudah ditemukan di Jakarta, terutama di daerah Kota Tua. Kota Tua adalah sebuah daerah bersejarah masa kolonial ratusan tahun yang lalu. Karena di kota-kota lain sulit ditemukan, makanya waktu di Semarang kemarin aku senang sekali bisa menemukan kerak telur. Setelah bertahun-tahun tidak pernah makan kerak telur, rasanya jadi semakin enak. Menurutku, satu-satunya kekurangan kerak telur adalah tidak enak kalau sudah dingin. Makanya selama ini aku bingung sekali. Kenapa ya orang tuaku tidak suka kerak telur? Ternyata mereka makan kerak telur waktu sudah dingin. Jadinya tidak enak. Kalau para pendengar mau coba kerak telur, harus dimakan langsung setelah dibuat, supaya masih panas dan rasanya enak. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar banyak belajar tentang bahasa Indonesia dan makanan di Indonesia. Kalau ada saran untuk makanan lain, kirimkan ya ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Apple Podcast dan Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.